Salam, selamat pagi. Belum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini Bapak Ibu sering lihat apa kalau di jalan? Maksudnya di pinggir jalan ya. Pertigaan, perempatan yang strategis. Bapak Ibu lihat apa? Jualan. Di tempat strategis ada orang jualan ya. Bapak Ibu hari-hari ini lihat yang namanya apa? Baliho. Ya. Baliho itu hampir di setiap tempat yang strategis seperti pertigaan, perempatan ya. Baik baliho kecil, baliho besar. Bahkan ada juga baliho itu yang tidak di tempat strategis, tapi sepanjang jalan itu ada yang namanya baliho. Gambarnya bisa kembar, bisa orang juga ya. Baliho A, baliho B, baliho A, baliho B. Jadi hampir di mana-mana. Apakah baliho itu hanya berbentuk gambar orang? Tidak ya. Ada gambar baliho berupa instansi ya, sekolah, universitas ya. Ada baliho juga ya. Ada baliho tentang promosi misalkan seperti wisata atau promosi seperti tempat makan dan lain sebagainya. Jadi hampir semua itu mereka memanggil ya. Baliho itu sebenarnya memanggil, ayo lihatlah aku, datanglah aku. Dan baliho sekarang itu adalah baliho yang menarik dalam arti bagus-bagus, desainnya bagus-bagus. Walaupun kalau dilihat dari aslinya kita tidak tahu ya, seperti apa ya aslinya. Bahkan baliho itu juga sekarang udah bermunculan di yang namanya media sosial. Media sosial balihonya banyak kan. Yang kita pelajari kemarin di PLK itu adalah kita belajar membuat baliho. Cuma itu sekupnya kecil di smartphone. Tapi kalau kita lihat di sana ada banyak sekali promosi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu ini khususnya mungkin yang tahun 80-an ke sana ya. Dulu kalau pilihan lurah balihonya apa Bapak Ibu? Lebaran. Gambarnya apa biasanya? Padi, terus ada jagung, ada singkong ya atau ketela ya. Saya masih ingat gitu. Padi, jagung, singkong. Singkong sing ndi, sing padi sing ndi gitu. Kalau dulu ya hanya dilambangkan itu, sebenarnya ya melambangkan bagaimana berharap kemungkinan ya jagungnya tumbuh bagus, singkongnya bagus-bagus, padinya juga istilahnya zaman dulu awas ya, awas atau banyak atau istilahnya berisi ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang namanya baliho, yang namanya poster sebenarnya memanggil semua orang untuk datang kepada pemilik baliho itu sendiri. Welcome, datang, ayo. Akan dibuktikan ketika seseorang akan datang kepada baliho tersebut atau gambar tersebut atau promosi tersebut. Bapak Ibu ingat beberapa bulan yang lalu ada bertebaran yang namanya baliho A, B, C, D, E, F, G. Tapi akhirnya setelah tanggal berapa kemarin? Penetapan hanya berapa? Hanya dua baliho yang muncul. Sebelumnya ada banyak sekali
Baliho A, di sini baliho B, baliho C, baliho D. Tapi akhirnya dari ke banyak baliho itu hanya diambil 2 baliho A dan B. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi seorang yang terpampang, untuk menjadi seorang yang dipromosikan, untuk menjadi instansi yang dipromosikan, kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Ada syarat enggak? Ada syarat enggak untuk produk atau seseorang itu untuk layak untuk ada dia namanya baliho itu sendiri? Saya kira ada. Saya kira ada kriteria mengapa dia memberanikan diri untuk dipajang di dalam setiap perempatan pertigaan atau sepanjang jalan atau di dalam media sosial. Saya kira punya kriteria. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau berkata, kita sebenarnya baliho bukan secara rohani. Kita adalah balihonya Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita seharusnya juga menjadi balihonya Tuhan, yang harus terpampang di mana-mana. Balihonya Tuhan itu tidak hanya secara dunia terpampang di tempat yang strategis. Balihonya Tuhan kadang ditaruh di tempat yang tidak strategis, tetapi Tuhan tahu bahwa di sini loh, ini ada anak Tuhan loh. Ini loh anak Tuhan di sini loh. Tuh di pojok sana itu ada anak Tuhan loh. Maksud Tuhan memampang kita memilih kita sebagai orang percaya, bukan hanya kita untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau kita itu menjadi berkat di mana Tuhan menaruh kita. Jadi sadar atau tidak sadar, kita itu sebenarnya baliho yang dipasang oleh Tuhan. Dan untuk memenuhi baliho itu, mari kita akan belajar 2 hal pada pagi hari ini. Apa sih yang harus aku lakukan, aku perbuat supaya aku itu dikatakan bahwa ini loh balihonya Tuhan. Saya ini balihonya Tuhan. Atau saya mengatakan fotokopinya Tuhan, saya ini loh. Jelas seperti yang Tuhan mau. Saya ini fotokopinya Tuhan. Benar enggak? Kita akan belajar 2 hal pada pagi hari ini. Saya memberi satu tema. Tema saya adalah mendengar mengubah karakter. Mendengar mengubah ketaatan. Mendengar, ya, kalau kita mendengar, jadi ketaatan kita itu dapat diubah. Mendengar akan dapat mengubah ketaatan kita. Yang pertama, seseorang atau kita, jika kita ingin menjadi balihonya Tuhan, fotokopinya Tuhan, pertama kita harus mempunyai telinga yang mendengar. Kita harus punya telinga yang mendengar. Kita membaca satu nats, Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Di sini dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Kalau boleh saya garis bawahi di sini, mendengar itu saya boleh perpanjang itu mempercayai atau mempercayakan atau mengimani atau bersandar. Jadi kita sebagai domba-domba Tuhan, domba-domba Allah, dalam nas ini dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sadar tidak kalau kita domba Tuhan? Sadar? Kalau kita sadar, kita harus mendengar Tuhan itu berfirman, Tuhan itu berkata. Jadi kita perlu yang namanya itu mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan berfirman. Tuhan loh yang berfirman ya, bukan Pak Teguh yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi mendengar suara Tuhan, mendengar suara firman. Jadi kita harus mendengar Tuhan itu berbicara apa kepada saya. Tuhan pengen ngomong apa maringnya. Jadi kita perlu dengar-dengaran Tuhan itu berbicara. Kita perlu telinga yang mendengar Tuhan berbicara apa sih? Tuhan berbicara apa kepada saya? Hari ini, hari kemarin, tadi malam, Tuhan itu berbicara apa? Atau Tuhan berbicara apa sih ketika saya sedang mengalami kesulitan? Tuhan itu berbicara apa sih ketika saya mempunyai berkat yang banyak? Tuhan berbicara apa ketika saya tidak sehat? Tuhan itu berbicara apa? Tuhan itu selalu berbicara kepada orang yang dikasihinya. Dan Tuhan tidak pernah diam. Tuhan itu selalu berbicara. Tetapi kita mau mendengar gak Tuhan itu berbicara? Tuhan kita mau mendengar suara Tuhan dan Tuhan itu mau selalu berbicara kepada kita. Hanya kita mau mendengar atau tidak. Salah satu syarat kita mendengar firman Tuhan atau mendengar Tuhan berkata adalah melalui firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, ya kita nggak bisa mendengar Tuhan berfirman. Kita tidak pernah mendengar Tuhan berkata-kata. Jadi perlu sekali kita untuk mendengar firman Tuhan, yaitu kita dengan membaca firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan mendengar atau mempercayai atau mempercayakan atau mengimani atau bersandar. Ada satu nats yang berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tuhan itu loh. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya orang perlu kok percaya, tapi Tuhan katakan berbahagialah. Firman Tuhan berbicara seperti itu. Gak melihat tetapi percaya. Tuhan katakan berbahagialah. Termasuk kita saat ini yang berkumpul di tempat ini, yang memuji Tuhan tadi. Ada berbagai macam pujian. Dan kita memuliakan Tuhan, kita belum pernah bertemu secara fisik dengan Tuhan. Tetapi saudara maunya datang ke tempat ini. Apa itu kalau bukan iman? Kalau bukan mempercayakan diri, kalau bukan percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu mengasihi saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ilustrasi ya. Bapak Ibu kenal, tahu yang namanya domba. Domba ya. Ada domba, ada lagi. Kalau domba itu yang gimana? Domba itu putih. Ada yang belang-belang juga loh ya. Domba ada yang putih-putih. Domba itu biasanya terkenal dengan domba Garut ya. Gembel lah itu kalau Jawa karena dia pedus gembel. Ada yang namanya kambing. Kambing itu saya bukan kambing. Kambing katanya jenggotnya panjang ya. Biasanya identik itu domba itu penurut, kambing itu suka memberontak. Tapi saya ingin berbicara tentang domba saja. Bapak Ibu tahu bahwa domba itu mempunyai penglihatan yang bagus. Ya, domba itu mempunyai penglihatan yang bagus, tetapi dalam jarak yang dekat. Bahkan resolusi untuk melihat domba itu kalau saya tulis itu ada berapa? Ada 270 derajat penglihatan dia. Jadi ketika dia memandang ketika dia memandang ke sana untuk melihat ke samping, dia tidak perlu kayak semacam menoleh. Kalau kita kan harus kayak ini. Nah, jadi dia bisa derajatnya itu bisa mencapai 270 derajat. Jadi bentuknya kotak di dalam matanya itu, jadi kayak semacam dia lingkupnya dia lebih tajam dari manusia. Kalau dalam penglihatan jarak dekat. Tetapi domba ini ya, domba itu penglihatan jarak jauhnya itu kurang. Atau boleh dikatakan apa? Rabun jauh. Jadi domba untuk melihat jauh itu dia kurang ya. Tetapi memang untuk penglihatan jarak dekat itu bagus. Lalu apa yang bagus daripada domba lagi? Pendengaran. Domba itu mempunyai pendengaran yang sangat bagus ya. Jarak jauh dia dapat mendengar suara yang dia ketahui. Karena itu domba itu identik dengan mendengar suara. Seperti dalam nas ini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba itu tajam dengan pendengaran. Domba itu tajam dengan pendengaran. Jadi walaupun dalam jarak jauh dia melihat dengan samar-samar, tetapi ketika mendengar suara itu dia paham, oh ini adalah gembalaku. Oh ini adalah suara anakku. Oh ini adalah kambing jantan, kambing betina. Jadi domba itu dia kenal sekali dengan suara. Dia paham. Bahkan sampai berapa dia dapat menghafal ya, suara-suara itu dalam jarak sekian tahun dia masih hafal suara si A, suara si B, suara si C, dia hafal. Hafal itu domba itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, domba itu peka sekali dengan yang namanya pendengaran. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai domba hafal dengan suara sang gembala. Sebab domba mengandalkan pendengaran, tajam dalam pendengaran. Domba mempunyai penglihatan yang baik dalam jarak pendek, namun ia rabun jauh atau susah untuk melihat dalam jarak yang jauh. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Bagaimana saudara dapat peka kepada suara Tuhan? Yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang ini kita juga peka kepada suara Tuhan? Atau justru kita tajam di dalam melihat, tetapi sedikit di dalam mendengar? Ini biasanya yang dialami oleh manusia zaman sekarang, zaman dulu juga. Jadi dia lebih
lebih tertarik dengan penglihatan daripada dia untuk mendengar. Alah yang orang weruh kok, yang orang percaya. Seperti Thomas, murid Tuhan Yesus Kristus ya. Sebelum aku melihat atau mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, aku gak akan percaya. Itu bukti bahwa manusia dia susah untuk mendengar, untuk mempercayai, untuk mempercayakan. Berbeda dengan domba. Domba dia tajam, dia tahu, dia hafal. Ini gembalaku. Sini. Ke kanan, ke kiri. Awas, ada lubang. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tantangan untuk kita menjadi balihonya Tuhan adalah, apakah kita juga menjadi orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan? Nah itu. Kalau kita belum peka untuk mendengar suara Tuhan, saudara tidak akan diangkat menjadi balihonya Tuhan. Ayo, saya ingin mengajak kita semua, dengarlah dengan firman Tuhan. Dengarlah akan firman Tuhan. Porsi sedikit, porsi besar, porsi apapun, dengarlah akan firman Tuhan. Penting sekali kita untuk mendengar firman Tuhan. Perbesarlah kita untuk mendengar suara Tuhan. Setiap hari apa yang kita dengar? Satu, kalau Pak Peran mungkin, buruku urung manggung. Iya, Pak Peran deh. Dilaku ki urung moni, pasti titik ya Pak. Ada juga mungkin belum mendengar ayahku, jadi urung berkokok-kokok, urung kekulurung, jangan-jangan urip apa mati. Ada juga mungkin dia biasanya jam senek wis ceklek suara saklar mati laku kita dengar ada sing mati. Atau juga biasanya jam senek iki wis ana sing buka pintu kreket, kita dengar ada sing buka pintu. Atau yang lainnya. Jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, kita perbanyak waktu untuk mendengar suara Tuhan. Ini suara Tuhan ada di sini. Bu Faibi dia selalu suka dengan suara Tuhan. Amin Bu Faibi. Amin. Bu Narto selalu, walaupun penglihatannya tidak setajam dulu, dia suka baca Alkitab. Betul Bu? Amin. Amin. Nek susah kok melisakon baca menang. Jadi ayo manfaatkan, gunakan sebaik mungkin selama kita masih hidup untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan bersuara apa sih dengan saya? Dia berbicara apa sih dengan saya? Milikilah untuk dengar dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Domba aja mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Kita loh manusia yang diciptakan sempurna segambar dengan Tuhan, masa kita tidak punya pendengaran yang tajam? Artinya milikilah iman, milikilah mempercayakan diri, milikilah untuk bersandar kepada apa yang dikatakan firman Tuhan itu sendiri. Maka kita dapat dipercaya oleh Tuhan untuk diberdirikan. Karena ring perapatan Persi ujar kono wong Kristen lotah temen, wae-waehan temen. Aja ana wong Kristen nang haring Panjura wis kok jago wonge apik temen. Ana wong Kristen naring telu. Lah, wis sepuh. Esi numpak motor wani. Jadi luar biasa. Ana wong Kristen naring grendeng, esi nom. Jadi
luar biasa. Akeh tugasnya sih gelem banget menggereja. Amin. Siapa sih kia? Ngomong Kristen. Jadi itulah yang Tuhan mau. Sehingga akan kelihatan, oh, jebule wong Kristen. Lalu narik tempat kumuh, wong Kristen maca kitab. Jadi Tuhan mau kita itu menjadi baligonya. Orang yang perapatan sing keton jelas, tapi kadang di tempat yang menurut kita mau lah Tuhan menarik kono, tapi kadang Tuhan tancapkan kita di situ untuk menjadi berkat. Ayo siapkan diri kita untuk menjadi baligonya Tuhan, fotokopinya Tuhan. Walaupun fotokopinya gak berwarna, gak masalah. Gambar jagung, gambar singkong. Ayo, karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih di dalam dunia ini. Sadarlah bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, taat. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang kedua. Kalau kita ingin menjadi balihonya Tuhan, satu kata, taat. Kalau kita ingin ditancapkan menjadi balihonya Tuhan, kita harus mempunyai hati yang taat, setia dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Apa yang kita dengar, itulah yang kita ikuti. Apa yang mengisi pikiran kita, itulah yang akan terlaksana dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mentaati, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita akan mengikuti segala perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada saudara, mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saudara yang kasih Tuhan, maka jika kita mendengar firman, maka akan ada ketaatan kepada firman, dan kita baca dan kita dengar. Sekali lagi, bagaimana kita akan taat kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Jadi berkaitan. Kalau saudara tidak pernah mendengar firman, saudara tidak akan bisa tahu yang mana sih yang namanya taat. Jadi penting mendengar, terus kita mentaati. Apa yang Tuhan katakan dalam nats itu. Taat itu melakukan atau mempraktekkan firman. Taat itu adalah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Menjadi contoh untuk ketaatan adalah Yesus. Yesus adalah contohnya ketaatan. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya membaca nats ini, Tuhan Yesus, engkau taat. Kalau dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah bentuk apa? Ketaatan. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah dinubuatkan dia akan mati di atas kayu salib. Kalau dia nggak mati, berarti dia nggak taat. Kita tahu ketika Tuhan Yesus berdoa, apa yang dia minta? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi Tuhan katakan, tetapi kehendakmu lah. Kehendak Tuhan apa? Mati. Memang gak mudah Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga bergumul, dia berdoa.
Bahkan kalau dalam naskah kita sampai meneteskan apa? Titik apa? Darah ya. Artinya apa? Untuk mempunyai ketaatan itu gak mudah. Harus berjuang melawan ego, melawan kedagingan, berjuang. Jadi ada perjuangan antara daging dan ketaatan itu sendiri. Yesus taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah bentuk ketaatan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Bahkan dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan dia mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Itu akibat dari ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ada dalam diri kita sampai saat ini. Itu hasil dari ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Lewat taatnya Gusti Yesus jan ya rapid ketone ya kon mati. Tapi hasilnya saudara dikasih Tuhan. Jangan pandang aku orang uli apa-apa yang bertaat ke firman Tuhan. No. Kalau kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan, mengenal ketaatan, kita tidak akan memusingkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Pikiran kita hanya kita mau taat kepada Tuhan. Ketaatan itu luar biasa dan dampaknya luar biasa. Dampaknya jangan nyokosi ule apa yang bertaat kayak gue. Aku dapat apa? Keluargaku dapat apa? Istriku dapat apa? Anakku dapat apa? Gerejaku dapat apa? Pandanglah Tuhan. Kalau berbicara hasil, saudara yang dikasih Tuhan, Bapa yang menghendaki supaya Yesus mati dan Yesus mati untuk mentaatinya. Ketaatan kita adalah mencontoh teladan Yesus Kristus, meneladani Yesus Kristus yang juga taat. Ya, ketaatan kita semestinya adalah taat seperti yang Yesus taati. Pertanyaannya, apa yang tayeng? Apakah saya bisa untuk mempunyai ketaatan itu? Oh, kita orang bisa nyom. Jadi Kristen bene wingi, bene gereja wingi, nyom bene bertobat. Tidak, saudara yang dikasih Tuhan. Semua orang yang mengatakan dirinya aku percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti bisa untuk mempunyai ketaatan. Apa alasannya? Alasannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, itulah yang memampukan kita untuk mempunyai ketaatan seperti Yesus Kristus. Atau boleh saya katakan di sini ada gen Yesus Kristus. Gen Yesus Kristus sudah ada dalam diri kita. Bibit untuk ketaatan seperti Yesus Kristus itu sudah ada dalam diri setiap orang yang mengaku bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus. Saya yakin, saya percaya dengan firman Tuhan, kita bisa mempunyai ketaatan seperti Yesus Kristus. Walaupun itu tidak baik menurut kita, walaupun susah menurut kita, tetapi kita bisa mempunyai ketaatan seperti Yesus Kristus yang memampukan kita untuk taat. Sebagai orang percaya, sudah ada gen Yesus, yaitu Roh Kudus yang memampukan untuk taat seperti Yesus. Ketika taat, Roh Kudus yang memampukan untuk mengikuti apa yang kata firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari ini, beberapa minggu-minggu ini, bulan yang lalu, istri saya itu dapat arisan dawis. Dia sudah memanage, wah ini disimpan sekian untuk nanti arisan, untuk nanti menjamu sampai hari-hari berikutnya.
Ma minta uang buat Sagu sekolah, Ma minta uang buat bensin, Ma buat beli ini. Terus dia bilang gini, Tuhan kok seperti itu sih? Bagaimana Tuhan nanti aku bisa menjawab? Gimana sih Tuhan? Istilahnya masa bodoh Tuhan. Aku gak mau Tuhan. Akhirnya dia seperti putus asa. Gak mau Tuhan. Terus dia dia bercerita katanya dia hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Terus dia cerita gini, tapi kok ada dalam bisikan seperti ini. Pokoknya dia gak mau peduli gitu. Tapi akhirnya dia katakan, rancang aja. Dalam hatinya, saya tidak tahu itu Tuhan atau siapa, untuk membuat hidangan ini, dalam hatinya bilang, ya dirancang baik. Orang-orang duit rancang baik. Terus aku bilang gini, itulah Roh Kudus. Kalau manusia, orang duitnya karena apa? Tapi Roh Kudus Tuhan tolong reng-reng baik. Aku bilang, katakan dia saja. Entah uangnya dari mana? Iya, Tuhan aku mau merancang. Akhirnya dia memilih untuk membuat rancangan nanti akan ini. Pada harinya akan terjadi? Tidak tahu. Tapi dia setidaknya sudah punya iman. Mendengar bisikan. Tadi sebelumnya mutuk, Tuhan duitnya entong kie. Bapak. Tapi akhirnya kayak semacam pikir pasti. Minggir. Mau ngerancang ya, rancang aja. Nek mesti ngalami kayaknya halus temen gitu. Kok gampang temen. Teringat Guru Bi waktu kesaksian, Tuhan bilang apa Pak? Gusti Yesus apa? Banyol. Gak punya duit suruh ngutangi dulure. Gusti Yesus kayak banyol. Lu punya keluarga anak kan ngutangi gimana? Sukacita dalam keadaan tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan harus ditaati, harus diperkatakan. Cukup kita melakukan itu. Ya Tuhan, aku mau taati. Dengan apa kata Firman? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya Tuhan, terima kasih dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan dalam kondisi yang lemah. Atau terima kasih dalam bentuk yang lain. Itulah firman Tuhan. Yang akhirnya akan muncul adalah ketika seperti kesaksian istri saya itu. Ya wis, memang kenyataannya uangnya gak ada. Tetapi Tuhan katakan rancang, dia rancang. Aku mau merancang. Hari-harinya aku tidak tahu datangnya dari mana, tapi aku mau merancangkan. Taat. Itu firman Tuhan. Mustahil? Ya, mustahil. Enak tidak mungkin. Tapi ada damai, ketenangan dalam hati. Ya wis kedekon merancang ini. Tidak suruh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, untuk menjadi balihonya Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Taat baiklah, nurut baik kalau Gusti Allah. Hampir saya kalau mau cerita, di sini semua sudah mengalami kesaksian Tuhan. Saya ngalami sendiri, kita ngalami sendiri. Bagaimana Bu Feby minta berdoa untuk anaknya, siapa? Edu. Saya tidak bisa bayangkan dulu, Bu. Aku geremari Malaysia, aku geremari Indonesia Timur. Saya tidak bisa bayangkan, wah ini nanti kalau Bu Feby sendirian gimana? Berdoa, yuk kita berdoa. Sekarang apa yang terjadi? Bahkan bonusnya apa? Bonusnya dia boleh bersekutu dengan orang percaya lain di tempat lain. Artinya dia pergi ke gereja. Ketaatan, kita hanya minta.
Tuhan tahu waktu itu kita berdoa bahwa anaknya Bu Webi akan seperti itu, kita nggak tahu. Tapi kita berdoa, kita minta dengan Tuhan. Jadi mari kita punya ketaatan. Hari esok kita tidak tahu, minggu esok kita tidak tahu. Tapi hari ini mari kita punya ketaatan kepada Tuhan, punya mendengar suara Tuhan. Satu kesaksian lagi. Saya mendengar tadi di grup Romo Antonius, ya Pak. Romo Antonius itu dipanggil Tuhan. Tapi saya tidak tahu kepastiannya. Saya hanya lihat share di grup. Padahal beberapa hari yang lalu waktu Fransiskus datang ke Indonesia, dia menjadi semacam yang diwawancarai di TV. Badan sehat kuat. Siapa yang tahu kalau dia dipanggil Tuhan? Kemarin dia diwawancarai, kemarin orang melihat dia dengan luar biasa dengan statement-statementnya. Tetapi hari ini dia tidak ada dalam dunia ini. Siapa yang tahu kehidupan kita? Saya mau katakan, mulai hari ini, ayo bangun mendengar suara Tuhan. Ketaatan itu lakukan hari ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu kita kaya, jangan tunggu kita mapan, jangan tunggu kita punya segalanya. Apa yang ada aku mau taat, setia. Bangun ketaatan, karena kita tidak tahu akan hari esok. Ayo saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan supaya kita menjadi terang, menjadi garam. Tuhan supaya kita menjadi fotokopinya Yesus Kristus, balihonya Yesus yang ditaruh di mana-mana, terlihat di mana-mana, dan menjadi harapan bagi semua orang. Orang dapat melihat Yesus. Oh, ternyata ada wong Kristen kayak naring bersih, naring telur, naring pancurapis, nang gerenang arca. Oh, ternyata orang Kristen ya seperti ini ya. Oh, ternyata ada gereja yang kayak gini modelnya ya. Ayo bangun mendengar firman Tuhan. Gunakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Bangun ketaatan setiap hari. Berdoa. Amin. Kalau ini dikasih Tuhan, maka kita akan menjadi fotokopinya Tuhan dan balihonya Tuhan. Mari kita akan berdoa.